adalah tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya dipakai untuk memisahkan kalimat sejenis dan setara di dalam kalimat majmuk. Contoh, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Anjani. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, narasumber titik dua Maria Mauler. Yang kelima ada tanda pisah. Tanda pisah adalah simbol dengan fungsi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, Jakarta Batu. Yang keenam ada tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas hubungan bagian atau suatu ungkapan. Contohnya, berulang-ulang. Yang ketujuh ada tanda elipsis. Tanda elipsis berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau ungkapan. Contohnya, silakan pergi dari sini jika kamu. Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru yaitu mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan keseluruhan, ketidakpercayaan dan emosi kuat. Contoh penggunaan tanda seru, mari kita cinta produk-produk buatan Indonesia. Yang kesembilan ada tanda tanya. Tanda tanya berikut ini penggunaan tanda baca, fungsi, dan contohnya untuk tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari Valentine dirayakan? Yang ke-10 ada tanda huruf. Tanda huruf. Tanda huruf biasanya untuk mengapit huruf maupun angka sebagai penanda perincian. Contohnya, merujuk buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ke-11 ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit ketikan langsung berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulis lain. Contoh penggunaan tanda petik, dilarang memberikan tip pada petugas. Yang ke-12 ada tanda petik tinggal atau apostrof. Tanda petik tunggal atau apostrof dipakai ketika mengapit ketikan yang terdapat dalam petikan baru. Contoh penggunaan tanda petik tunggal, lockdown karantina wilayah. Yang ke-13 ada tanda garis miring atau garing. Tanda garis miring atau garing untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi di dalam naskah aslinya. Contoh penggunaan tanda garis miring atau garing yaitu rapor siswa wajib diambil oleh orang tua atau wali serta didik sesuai ketentuan. Baik, sekian materi kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab, kami membuka dua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, perwakilan dari kelompok 6. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang tanda baca. Gimana sih cara kita kalau misalkan nih salah kan penulisan tanda bacanya nih, kita nih tahu kalau itu tuh salah tuh, misalnya gimana? Cara mengetahui tanda baca itu benar atau salah. Kan tadi sudah dijelaskan jika tanda baca itu bisa mempengaruhi intonasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui intonasi dari setiap tanda baca? Dan terima kasih. Baik, berikan waktu kami untuk mencari jawabannya. Ya, terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Cara mengetahui tanda baca itu benar atau salah. Yang pertama adalah mengetahui aturan tanda baca, yaitu memahami aturan
koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Misalnya, titik digunakan untuk akhir kalimat, koma untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Yang kedua, mengetahui konteks kalimat. Perhatikan konteks kalimat secara keseluruhan. Tanda baca yang digunakan harus sesuai dengan struktur kalimat dan tujuan komunikasi. Yang ketiga, membaca ulang. Setelah menulis, selalu disarankan untuk membaca ulang teks yang telah ditulis. Dengan membaca ulang, Anda dapat mengecek apakah tanda baca yang digunakan sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Yang terakhir, perhatikan kesalahan umum. Beberapa kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca adalah penggunaan tanda baca ganda, kesalahan penempatan tanda baca, atau penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siswa ini. Bagaimana cara kita mengetahui intonasi dari setiap tanda baca? Yang pertama yaitu konteks kalimat. Intonasi dalam tanda baca seringkali terkait dalam konteks kalimat secara keseluruhan. Perhatikan tujuan komunikasi, emosi yang ingin disampaikan, dan nuansa kalimat. 2. Pola intonasi alami. Cobalah membaca kalimat dengan intonasi yang berbeda-beda. Misalnya, naikkan intonasi pada pertanyaan dengan tanda tanya, atau turunkan intonasi pada kalimat pernyataan dengan titik. 3. Penekanan. Tanda baca seperti tanda seru biasanya menunjukkan penekanan atau ekspresi emosi yang kuat. Intonasi yang naik dapat menunjukkan penekanan yang diperlukan. Pause atau jeda, tanda baca seperti koma atau tanda titik koma, dapat menunjukkan jeda dalam kalimat. Pause yang dibuat oleh tanda baca ini dapat mempengaruhi intonasi kalimat. Pertanyaan dan ekspresi. Tanda tanya sering digunakan untuk pertanyaan dan intonasi biasanya naik di akhir kalimat. Untuk ekspresi kegembiraan atau kekaguman, intonasi yang lain dapat ditunjukkan dengan tanda seru. Latihan. Yang keenam, latihan. Melakukan latihan membaca kalimat dengan berbagai intonasi dapat membantu kita memahami bagaimana tanda baca mempengaruhi kalimat. Dengan memperhatikan konteks tersebut, kita bisa mengekspresikan intonasi dari tanda baca tersebut. Demikian, apakah sudah jelas? Jelas. Baik. Demikian presentasi dari kelompok 5 dengan judul makalah tanda baca. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.